Dengan Pak Andri Purnomo, bagaimana solusi menghadapi perang dagang China US versus China? Apa dampaknya buat rakyat Indonesia sebenarnya? Mohon detail. Terima kasih. Wah, ini Anda harus tanya sama Faisal Basri, Ibu Dr. Sri Mulyani gitu ya. Kalau Pak Tung SH PhD ini ya sejauh saya tahu ya gitu ya. Sejauh saya tahu. Jadi dengan perang dagang yang terakhir ini lebih memuncak. Karena mendadak negosiasi detik terakhir si Om Trump peral gitu langsung mengenakan tarif sampai 200 miliar US dollar untuk barang masuk dari China. Kemudian China juga mengenakan 60 miliar gitu ya. Perang dagang ini sebetulnya menurut saya gitu ya, Om Trump itu ya ada masuk akalnya. Karena kayak misalnya mobil masuk ke Indonesia, dipajakin besar atau besar banget? Besar banget. Indonesia majakin besar banget, tapi barang-barang Indonesia masuk ke Amerika dipajakin besar nggak? Enggak. Jadi not fair gitu ya. Makanya dia perang, ya kamu enggak, tak pajakin balik. Indonesia pun juga akan kena perang dagang seperti ini. Satu efek langsung di mana Indonesia dengan Amerika bisa dikasih tax yang luar biasa untuk barang-barangnya, sehingga Indonesia mau ekspor barang ke Amerika, tapi itu di bawah 20% kok ekspor kita ke Amerika, jadi masih aman-aman efeknya. Tapi yang jelas dengan efeknya perang di China ini, otomatis China barang-barangnya ketika dipajakin, itu penjualan di sana kan sedikit banyak menurun. Nah, tentu saja China akan mengembangkan market baru, entah dalam negeri atau ke Indonesia. Dan itu merupakan menurut saya efeknya ada positif, ada negatifnya. Kalau Indonesia tidak siap diserbu barang-barang dari Tiongkok, banyak pengusaha kita yang kalah bersaing. Nah, kalau kalah bersaing, strateginya gimana? Ya diajak teman aja. Kerjasama aja. Ya Anda yang bagian plus minus masukin barang. Jadi, ada kebijakan Pak, sekarang impor. Nah, Indonesia juga mulai pajaknya lebih ketat dari zaman dulu. Kalau dulu kan orang ngirim barang itu per kontainer. Iya, kan. Kontainer no. Sekarang, apa isinya dulu, harganya berapa dicek dulu, baru dikasih. Nah, itu efek jangka pendeknya, tentu saja harga naik, orang agak ngirim pembelian. Tapi di jangka panjang, ya contoh deh, saya ngomong Kijang, itu tetap laku. 400 juta. Dulu Kijang 30 juta. Sekarang udah naik 1000% gitu. 400 juta, buset Kijang gitu ya. Tapi ya tetap orang beli. Nah, akibatnya apa? Ada versi murahnya. Keluar Avanza-nya, keluar Terios-nya, jadi keluar Expandernya, keluar Brio-nya, versi yang lebih murah lagi. Jadi tentu saja speknya kan beda. Jadi perang dagang ini yang perlu diwaspadain. Efek yang paling buruk berkembang ke perang dunia. Jadi yang lebih berat yang saya tahu aja deh ya gitu, tapi belum tentu benar, yaitu namanya currency war. Tadi pagi saya dapat video, nanti boleh diminta ya. 45 menit saya nonton gitu ya. Dari Rolls-Royce Club tentang kenapa yang kaya semakin kaya, yang miskin bablas miskin. Itu adalah akses terhadap satu yang namanya percetakan uang. Jadi orang kaya ketika bumi gonjang-ganjing dia juga mengalami kesedot. Tetapi dengan adanya printing money yang luar biasa ini, jadi contohnya Amerika ketika bumi gonjang-ganjing di tahun 2008, apa yang dilakukan? Dia printing money, cetak duit yang banyak. Seperti namanya helikopter band. Siapa sih? Ben Bernanke itu adalah ketua Federal Reserve-nya Amerika, Bank Indonesia-nya Amerika. Tapi ajaibnya Bank Indonesia di sana tuh dimiliki oleh swasta. Jadi pemerintah utang oleh swasta, yang nyetak duit swasta. Sungguh ajaib. Super ajaib. Setiap mau greenback, hijaunya tadi mau dibagikan pemerintah, presiden yang mengomongkan greenback ditembak. Benjamin Franklin. Kok Benjamin Franklin? Itu kan pendirinya, bukan si yang Bapak Persatuan Amerika yang menghapus budak itu, Abraham Lincoln. Dia greenback sebenarnya, tembak mati gitu ya. Yang Andrew itu yang presiden yang itu mantan menteri keuangan itu sempat ditembak juga.
Ronald Reagan pada waktu datang, apa masa duit yang nyetak orang lain, ditembak juga gitu ya. Banyak yang ditembak. John F. Kennedy itu juga sama, dulu itu sempat menyalakan, mati juga ditembak itu. Jadi orang bilang bahwa dia itu membela pergerakan kulit hitam, sebetulnya enggak gitu ya. Jadi persatuan enggak itu, tapi ada yang namanya konspirasi itu yang mau greenback ditembakin terus itu. Tapi yang menarik itu ketika dicetak duit begitu banyaknya untuk menyembuhkan. Nanti boleh ya videonya disebarkan ya. Boleh. Videonya saya terima ditagih nanti boleh disebarkan bahwa ternyata untuk menyembuhkan dengan mencetak duit banyak ini adalah simptom sementara. Jadi hanya menyebabkan menghilangkan demamnya tapi tidak menghilangkan penyakitnya. Jadi ketika orang, nah itu ada usulannya, alangkah baiknya hanya negara yang boleh mencetak uang, terus kemudian mencetak uang itu harus ada backingnya dengan pertumbuhan ekonomi, tidak boleh sembarangan seperti sekarang, ada derivatifnya, derivatif itu turunan. Jadi masa turunan itu ternyata bank itu untuk mengeluarkan pinjaman, itu kan hanya catatan tuh. Itu asal dia menaruh duit misalnya 10% di Federal Reserve, dia boleh. Oh, dia boleh ngegelontorin dana. Ngeluarin dana 100% lagi. Jadi itu turunan toh. Contohnya gini, orang beli zaman dulu bank itu apa sih? Bank itu toko emas. Duit itu apa sih? Kwitansi emas zaman dulu. Emas dulu alat tukarnya pakai emas dan perak. Satu hari toko emas. Waduh, aku nyimpan di tempatmu boleh nggak? Ya boleh, tak kasih tanda surat kwitansi bahwa kamu sudah beli titip emas di tempat saya. Berapa? 5 kilo. Oke. Kamu mau beli properti. Mas nih, tak bayar pakai emas, ambilin sendiri. Nah, ini jadi uang. Nah, ternyata lama-lama toko emas pintar. Ini orang naruh emas sekilo, tidak diambil-ambil. Nah, dia nerbitin kwitansi lebih banyak. Jadi emasnya 10, nerbitin kwitansinya 100. Nah, itu kan jadi turunan toh. Jadi emasnya tidak ada backingnya. Jadi backingnya cuma 10, makanya bank-bank kalau diras mati. Karena dia nyewain, minjemin duitnya orang lain, bukan duitnya dia sendiri. Nah, semua bank gitu ya. Jadi currency war ini ada efek yang luar biasa. Jadi kenapa sampai sehari ini tetap beli emas. Emas 7,5% dari aset saya, terus masih beli. Why? Karena dengan beli emas itu membuat kita itu ada hedging. If something happen terhadap uang kita, ya kita tidak ada masalah. Ya masih ada punya emas, itu masih ada cadangan. Terus berikutnya, kenapa saya senang properti? Karena jumlah penduduk di Indonesia naik, dan dengan uang dicetak ini tadi, currency war, begitu Amerika nyetak duit banyak sekali, Jepang langsung ikut nyetak. Itu setiap 1 bulan 70 sekian miliar US dollar. Gede sekali, cetak terus. Ketika nyetak, Indonesia ikut nyetak. Perhatikan. Kalau enggak nanti dolarnya banjir ke Indonesia, menguat terus, Indonesia enggak bisa impor. Enggak bisa ekspor, impornya gede. Dolarnya murah, mata uang Indonesia menguat, impor. Kan zaman dulu ketika dolar 9.000 itu sengaja dibuat lemah, kenapa? Karena di tahun 2012 untuk pertama kalinya Indonesia kalah. Impor barangnya lebih gede dari ekspor. Itu the last 50 years untuk pertama kali Indonesia kalah. Dan kalah itu menggerus cadangan devisa. Nah untuk itu apa yang dilakukan oleh Pak Agus Martowadoyo zaman waktu itu, dia barang-barang mewah, Rolls Royce dipacekin, ini dipacekin, barang-barang mewah dipacekin tinggi supaya orang tidak beli. Kemudian mata uang Indonesia dilemahin. Dari 9.000 jadi 13.500. Indonesia sekarang kalau jadi 14.000 jadi lira tetap masih jauh daripada zaman Pak SBY, zaman Pak Agus Martowadoyo, zaman dulu gitu ya. Beliau jadi Menteri Keuangan dan jadi Gubernur BI, itu memang sengaja gelontor di inflasi. Kalau enggak nanti cadangan devisa kita tergerus. Dan sebetulnya kalau inflasi itu rampok nasional. Jadi mata uang Anda, daya beli Anda, dan itu terus terjadi di dunia. Nah, sungguh ajaib gitu ya. Jadi perang dagang ini ada efek berikutnya adalah perang currency. Perang currency bisa perang dunia, itu hati-hati gitu ya, karena kayak sekarang China itu mestinya mata uangnya menguat, tapi dia sengaja mendevaluasi. Why? Karena dia maunya ekspor terus. Kok harusnya menguat? Contohnya dulu yang namanya minyak, China itu beli minyak dari seluruh dunia.
Dulu pembayarannya pakai dolar. Sekarang dia kumpulkan enggak. Jadi saya bayar pakai renminbi. Pakai yuan, enggak mau saya enggak beli kamu. Jadi mata uangnya jadi mata pembayaran internasional. Nah, jadi itu perlu diwaspadai yang namanya perang currency. Anda kalau bisa, terus gimana? Ya ikut jadi bank. Anda jadi bank itu Anda ikut nyetak duit. Nyetak duit dari mana? Satu, bisnis yang jalan, yang dibutuhkan dalam kondisi apapun tadi, misalnya makanan, terus kemudian pakaian, properti sih yang ketiga, tapi yang tetap ada usaha-usaha yang dibutuhkan. Bengkel mobil, ya oke lah itu ya yang dibutuhkan, pokoknya yang sangat-sangat dibutuhkan. Terus yang basic itu, ya Anda ikut usaha atau yang menghasilkan. Kalau Anda jadi bank, ya Anda minjemin orang. Punya bank ya itu seru gitu ya. Nah kemudian berikutnya Anda harus punya cadangan emas juga. Kalau Anda punya usaha yang memang jalan ya tetap aja. Ketika inflasi kan harganya lebih tinggi, jasa Anda tetap dapat uang gitu ya. Oke, Pak. Itu sejauh yang bisa saya jawab. Mohon maaf tidak tepat-tepat karena Anda harus tanyanya Ibu Dr. Sri Mulyani dan saya akan belajar lagi itu tentang itu. Yes.